Ya baik, langsung saja ya. Dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Rayon Surau Pergerakan untuk melaksanakan diskusi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat menyampaikan salam, tak lupa kita aturkan kepada junjungan Allah kami baginda Nabi Muhammad SAW membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman pergerakan dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berikan hadiah kepada para pendahulu kita, para ulama, para mahasiswa PMII, khusus ulama-ulama Nahdlatul Ulama ala haziniyah wa ala ziyatin fatihah. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan atau diskusi kita pada siang hari ini, dari sahabat David mungkin bisa memberikan sedikit sambutan terkait dengan kan di pada beberapa hari ke depan. Oke, baik, terima kasih sahabat David. Oke, lanjut ya. Kita langsung ke pembahasan. Sebelumnya, kira-kira tema yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini apa, sahabat-sahabat? Max Weber tentang teori apa? Teori tindakan sosial. Sebelumnya udah pernah mendengar terkait dengan teori tindakan sosial? Oke. Sebelumnya sudah pernah dengar atau belum terkait eh, teori tindakan sosial dari Max Weber ini? Belum sama sekali ya. Oke, di sini kita sifatnya saling belajar ya. Saya juga masih sebenarnya masih baru tahu seorang tokoh Max Weber ini dengan teorinya. Maka dari itu nanti kita saling sharing saja, saling eh, bertukar pikiran argumentasi. Oke, sesuai dengan
pamflet. Di situ kita memantik makna di balik tindakan. Kira-kira apa yang terjenak di situ? Makna di balik tindakan. Apakah tindakan kita selama ini bermakna atau tidak? Atau bagaimana? Ya, eh, itu kita dipancing bahwasanya kita merefleksikan apakah di balik tindakan kita itu ada makna ataupun ada yang mendasarinya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan untuk sahabat-sahabat. Eh, dari sahabat Lucky. Kalau selesai kuliah mau jadi apa? Jadi guru. Sahabat Adnan. Jadi apa? Guru. Yang lain ada yang berbeda selain guru? Presiden. Ya. Ya kalau saya tanyakan di sini ya ada yang sama, ada yang beda ya. Mestinya banyak, ada yang jadi guru, ada yang jadi ulama, dan sebagainya. Nah, kemudian tadi Yuki, alasan memilih gurunya Bu? Karena minat. Minat, oke. Okay. Minat nan, apa nan? Alasan jadi guru. Pengajar untuk oke. Oke. Itu kan tadi beberapa jawaban kita simpulkan bahwasanya jawaban ataupun dari sahabat-sahabat itu masih banyak ataupun bermacam-macam beragam memiliki nilai baik itu mungkin dari segi afektif kemudian ada segi religius tradisi dan sebagainya itu pastinya akan berbeda dari jawaban sahabat-sahabat nanti akan kita jelaskan terkait dengan apa saja ataupun tipe-tipe apa saja yang ada di tindakan sosial. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam kita lebih baiknya kenal dulu dengan Mbah Weber. Mbah Weber. Ya kita panggilnya Mbah Weber. Untuk tahun kelahiran, namanya dulu ya. Nama aslinya Max Weber. Nama aslinya itu Karl, bukan Karl Marx ya. Karl Maximilian Max Weber. Weber. Nah, untuk namanya itu yaitu Karl Maximilian Weber. Biasa kita kenal ya dengan Max Weber. Ada yang menyebut juga Weber tok ada. Kemudian untuk tahun kelahirannya itu pada tanggal 21 April 1864. Nah, itu di mana lahirnya? Lahirnya kalau nama desa atau kota nggak tahu ya. Evat di Jerman. Di Jerman. Ya, di Jerman. Kemudian beliau ini banyak yang mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan dia itu sosiolog. Apalagi sosiolog
Kemudian juga ada yang mengatakan filsuf, ada yang mengatakan ekonom, politikus, sejarawan, ya banyak. Ada sosiolog, filsuf, ekonom, politikus, sejarawan. Ini. Dan beliau juga salah satu ataupun termasuk pendiri dari ilmu sosial modern. Ya, ada biasanya ada Karl Marx, kemudian ada juga Durkheim itu salah satunya. Untuk pendidikan, ini pendidikannya banyak ya, berbagai universitas. Salah satunya itu ada di Universitas Berlin. Berlin. Saya nggak tahu ya, ini eh, tepatnya di mana, tapi ada beberapa Universitas Berlin, kemudian Kontigen, kemudian ada juga Frankfurt, yaitu. Kemudian dia sempat menjadi dosen juga. Terus untuk studi ataupun kita sebut biasa jurusan itu lebih ke ranah ekonomi, ekonomis. Nah, nama ayahnya, kalian tahu siapa nama ayahnya? Nama ayahnya siapa? Hmm? Tidak tahu. Nama ayahnya ya sebenarnya sama, tapi di belakangnya itu ada SR-nya, Mas Februari SR. Saya nggak tahu ya, SR itu apa? Sarjana SR Mas itu. Kemudian untuk nama ibunya itu Helene Valentine Weber. Ayah, siapa mau? Max Weber SR. Nah, ini ayah. Ini ibunya Helene. Yang kalau kita panggil Helen ya, Helene. Tuh. Jadi Max Weber ini juga berkontribusi dalam beberapa disiplin ilmu. Salah satunya dia juga ada kan, sosiologi. Dan ini nanti akan kita bahas. Nah, sedikit cerita bahwasannya pada saat itu Max Weber itu pernah keluar rumah. Bahasanya itu ya dia ingin kuliah, ngekos. Mengapa dia seperti itu? Jadi latar belakangnya ayah itu sebagai pengusaha juga, kemudian birokrat dan juga eh, ya dua itu. Kemudian ibunya ini berbeda dari ayahnya. Nah, ibunya ini lebih ke taat solehah lah, bahasa kita solehah. Jadi nek nang kono iku agamanya Protestan, lebih ke Calvinisme. Nah, jadi alasan tadi dia pengen keluar kemudian kuliah karena apa? Karena di dalam rumah itu nek bahasa kita itu sumpek mergo yo ibu bapak iku tukaran lah, konflik lah sering lah. Jadi wonge metu kuliah ya tukaran dan itu juga menjadi apa ya? Menjadi terpengaruh ataupun mempengaruhi dari segi pemikirannya, dari segi intelektual dan sosiologisnya. Tuh. Kemudian pada saat itu setelah apa jenenge eh, Max Weber mendapatkan guru atau dosen lah ya di bidang ekonom, dia sempat konflik dengan ayahnya. Nah, tapi yang tidak enaknya itu beliau ayahnya itu tadi meninggal dunia. Nah, setelah ayahnya meninggal, Max Weber itu sempat
stres, depresi. Depresi, gangguan kesehatan mental ya sekitar 7 sampai 6 sampai 7 tahun. Beliau stres. Nah, kemudian dia setelah selesai depresi itu menerbitkan satu buku. Apa yang pertama bukunya? Tidak tahu nggak? Jadi gangguan kesehatan mental 6 sampai 7 tahun. Nah, kemudian dia menerbitkan buku. Ada yang tahu bukunya apa? Yang pertama itu kalau nggak salah apa, Mas? Jadi, bukunya itu The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Spirit of Capitalism. Nah, ini The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Jadi artinya apa? Etika Protestan dan semangat kapitalisme. Jadi bukan kok dia itu mendukung kapitalisme ya, tapi lebih ke eh, menganalisis sejarah dari kapitalisme tersebut. Nah, ini untuk secara singkatnya. Kemudian dia meninggal pada tahun 1920. Nah, ini diakibatkan karena pada saat itu ada wabah atau pandemi flu di Spanyol. Pada saat itu setelah perang. Itu sedikit terkait dengan biografi Mbah Webber. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terkait dengan biografinya? Lanjut ya. Oke. Biografi sudah karena Max Weber ini juga salah satu seorang sosiolog, dia juga memiliki pandangan terkait dengan sosiologi. Ya. Nah, titik tekan dari Max Weber ini yang pertama itu individu dalam sosiolognya. Terus perspektif dari Max Weber ini, dunia sosial itu ya isinya individu-individu gitu. Dunia sosial isinya individu-individu. Kira-kira paham nggak? Itu. Terus kalau titik tekannya dan juga perspektifnya sosiologi Weber itu ke arahnya individu, kira-kira ketika dalam komunitas kita ingin berkehidupan bersama dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus diperbaiki? Ya bisa masuk. Ya sudah saya sebut tadi ya. Apa yang harus diperbaiki?
ya individunya yang harus diperbaiki. Jadi ya kalau ingin kehidupan bersama dengan baik, ya bukan kok yang kita perbaiki itu komunitasnya atau masyarakatnya, tetapi ya individunya itu. Nek semisal orang yang api, orang yang bagus, ya Gus, sama lain itu bagus di organisasi ataupun komunitas, maka bisa dikatakan ya komunitas itu juga baik. Nah, makanya dari Max Weber itu dia menekankan di individu. Jadi itulah yang dilihat Max Weber dalam masyarakat. Jadi tindakannya, tindakan dari individu tersebut. Inilah yang membedakan nantinya sosiologi Weber dengan sosiologi yang lainnya. Itu pengantar untuk sosiologi dari Max Weber. Ada yang ditanyakan untuk pengantarnya? Atau lanjut langsung ke teorinya? Hmm. Ya. Nanti mungkin akan kita bahas di nanti di apa ya? Nanti akan kita bahas. Kita kan ini belum masuk ke tindakan sosial juga metodenya ya. Nanti kita lebih dalami lagi. Oke. Intinya kalau memang ada yang mengkritiki dari pemikirannya website ini, itu pasti. Tapi memang kita tekannya eh, beliau itu mesti ke individu, gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke tindakan sosial. Oke, kira-kira tindakan sosial itu yang seperti apa? Sahabat-sahabat ini. Tahu, oke. Apalagi kira-kira. Hah? Oke. Jadi ada untuk kita lebih memahami ya. Ada dua kriteria tindakan sosial. Yang pertama makna subjektif. Oke. Jadi tindakan itu memiliki makna subjektif. Artinya apa? Jadi tindakan yang kita lakukan itu ya tidak acak, tidak asal-asalan, tapi tindakan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan secara sadar dan itu memiliki tujuan ataupun jadi kalau di Weber ini makna gitu. Jadi makna intinya di sini. Ketika tindakan itu harus memiliki makna. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kaitannya dengan individu lain. Jadi tindakan itu ditujukan individu lain. Ditujukan kemudian dipertimbangkan, kemudian jadi apa ya? Ketika dalam tindakan itu
berikan kehadiran dari orang lain. Ataupun sebaliknya, ketika orang yang berinteraksi dengan kita, kita yang meresponnya. Itu yang dimaknai dengan tindakan sosial. Jadi tindakan sosial itu yang memiliki makna sosial. Makna sosial itu ya ada arti dalam tindakan tersebut. Dan ketika tindakan itu harus ada atau kita masukkan nilai-nilai di dalamnya. Contoh, ketika kita bangun pagi, kemudian besok subuh, kemudian sarapan, itu masuknya tindakan sosial atau tidak? Bukan. Kenapa? Mm. Ya, benar. Jadi itu tidak bisa dikatakan tindakan sosial ya itu karena ya memang kebiasaan kita setiap hari. Setiap hari kita begitu. Jadi tidak bisa dikatakan tindakan sosial. Nah, contohnya tindakan sosial berarti kayak gini. Ya, seperti ada makna juga itu. Kemudian kayak ya kita misalnya jual beli itu juga masuk. Nanti ada tipe-tipenya sendiri. Kemudian kayak apa ya? Kita kuliah pasti ada sesuatu ya yang ingin dilakukan. Kemudian sekolah, kemudian ketika kita apa ya, pergi kuliah ataupun kemana gitu, pasti ada sesuatu yang ingin kita tuju gitu. Bisa dipahami terkait dengan makna ataupun arti dari tindakan sosial ini. Jadi yo enek apa ya jenenge iki nek dalam buku iki ada nafas dari dalam tindakan kita itu. Jadi tidak bukan tidak ada makna dari tindakan kita. Itu terkait dengan pengertian ataupun ya dua kriteria dari tindakan sosial. Gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Atau lanjut? Kita clearkan terlebih dahulu untuk makna dan arti dari tindakan sosial ini. Sahabat Dani, gimana? Ya. Ya, bisa dikatakan benar seperti itu karena ya, saya pantik lagi ya. Kira-kira diskusi kita pada siang hari ini itu masuk tindakan sosial apa tidak? Masuk ya. Nah, tadi kan kita di sini ada pertimbangan ya. Juga. Ketika saya hadir di sini, ya sebenarnya saya juga sudah melakukan tindakan sosial. Belum saya hadir di sini, yaitu saya mempertimbangkan apa yang harus saya siapkan. Dan itu akan berpengaruh ke individu lain.
Contoh ya ketika saya tadi tidak sinau ya, otomatis kan teman-teman tidak ada interaksi di sini, Mas. Dan tidak ada pemantik di sini. Itu juga bisa masuk dari yang penjelasannya sahabat dan begitu. Oke, atau ada lagi? Makan yang termasuk kebutuhan itu berarti juga termasuk dari tindakan sosial ya, karena kan kalau kita pikir bisa itu pengaruh terhadap orang. Misalnya Mas Budi ini kan dulu no dia kan dia uangnya itu buku ini mari terangi uang, jadi kan dengan sosial buku ini, sedangkan Mas Budi ini kira buku kayak buku iya itu seperti itu ya. Kalau aku seperti itu, jadi bahkan tindakan yang mungkin tidak kita sadari, yang di situ memang kebutuhan kita, akan tidur atau makan tadi. Misalkan kita makan di pagi hari, nah beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat ini ada yang tidak terbiasa makan pagi atau sarapan. Nah ketika berteman si A dan si A ini terbiasa sarapan, maka bisa jadi si B yang bersahabat dengan si A ini terpengaruh dan akhirnya tiap pagi membiasakan mulai untuk sarapan. Nah, padahal ini bukan kebutuhan si A, bukan untuk mempengaruhi si B, tapi karena si B ini bersosial atau karena adanya tindakan sosial dari si A ini yang akhirnya mempengaruhi si B, maka ya akan terjadi tindakan sosial di situ yang mempengaruhi si B tadi. Tapi seperti itu. Tapi gini sahabat, yang saya pahami dari teorinya Mas Weber. Di situ kan Mas Weber membagi menjadi dua antara tindakan sosial dan juga tindakan individu. Nah, yang di situ mengacunya kepada tentang subjektivitas pada orang itu sendiri. Apakah tindakan dia itu ditujukan untuk untuk orang lain atau tindakannya itu hanya untuk dirinya sendiri? Nah, kalau dia makan, Enggak, aku assalamualaikum. Dibagi. Oh, langsung. Ini judulnya tanya nih. Oh, Bagi. Baik. sehat, Bang. Dari diskusi, bukan orang, Bang. Tindakan sosial, Bang. Oke. Nah, jadi ketika contoh ketika kita makan, tujuan kita makan itu adalah hanya untuk makan. Ya itu berarti itu tindakan individu. Tetapi ketika disebut tindakan makan kita itu untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain ikut makan, nah itu adalah tindakan sosial. Yang saya tahu dari Mas Beto seperti itu. Jadi niatnya makna dari tindakannya, tujuannya itu tadi. Jadi izin menanggapi ya Mas itu ya, sahabat itu. Mungkin kalau untuk saya berdasarkan keterbatasan saya, jadi tentang tindakan individu masih belum saya pelajari kalau memang ada. Karena yang saya ketahui Bang Gregor ini punya kontribusi yang di sosial marketing, ya Mas ya. Ya, sosial marketing yang dimana itu lagi merujuknya pada teori sosial, terus tindakan sosial, terus tindakan teori interaksi sama etika protestan. Kalau di buku yang saya bagikan, kalau merujuknya pada ranah yang individu yang itu tidak berniat untuk memberikan makna atau mempengaruhi jangan yang lain atau sosial yang lain. Nah, maka merujuknya pada sosial yang ada di sekitarnya. Yang di situ nantinya akan masuk pada 4 tipologi daripada tindakan sosialnya Max Weber. Yang pertama adalah rasional instrumental, terus rasional tujuan, dan tindakan tradisional dan juga tindakan efektif. Jadi Max Weber ini kan tidak terlalu menyukai sebuah tindakan yang
Jadinya sifatnya respon yang jadinya merespon terhadap suatu hal. Ya. Mas Weber ini lebih mengamati pada suatu tindakan yang dimana di situ memiliki suatu tujuan yang disebut tindakan sosial. Jadi seperti contoh ketika aku jadi orang bagi orang terus yang ini langsung tapi di situ ada antara stimulus dan respon ini ada apa namanya konstruksi pemikiran sebelumnya. Contoh diberikan stimulus, nah terus kita begitu kita mau kita melakukan bukan hanya stimulus dan respon jadi secara spontan. Jadi seperti itu. Ya, ini malah kita kayak mungkin kita nanti yang pasti kalau kita jelaskan dengan tindakan sosial memang ada yang namanya itu bukan jadi sesuatu. Dan itu kalau bahasanya itu tergantung dalam artian ada otoritas ataupun hal melatar belakang dari sebuah tindakan tersebut. Ketika dia memiliki tujuan yang mengarahkan ke apa individu lain, itu bisa dikatakan dengan tindakan sosial. Tapi ketika otoritasnya itu malah bisa dikatakan melenceng lah ya dari tujuannya itu dikatakan dengan yang jelas tindakan sosial itu ya dia memiliki tujuan kemudian makna dan itu berkaitan dengan dan nanti yang tadi sudah disebut ada beberapa tipe tindakan sosial dari ini mungkin bisa saya katakan begitu. Bagaimana? Ya. Next. Nah kemudian kita langsung ke tipe-tipe tindakan sosial. Jadi misalkan ada 4 ya, dan yang kedua ada 4. Sebelum kita ke itu, jadi saya melihat ataupun yang kiranya dari positif ada jenis lagi. Yang pertama itu tindakan rasional, kemudian ada tindakan non rasional. Dan tindakan rasional itu katanya pas itu jelas antara tindakan dan juga tujuannya. Jadi ketika kita ingin apa, kemudian apa sih dilakoni dan hasilnya apa, kita jelas. Ya. Dan kemudian itu nyambung semuanya. Nah, itu rasionalitas, tindakan rasional. Contohnya, kayak kita lapar, terus kita makan, hasilnya itu rasional kok. Masa naik makanan lapar terus oleh dulu. Jadi kesinambungan. Itu terkait dengan adanya pemilihan rais terkait dengan tindakan nasional. Kemudian dan nasional sama dari nasional yang non nasional. Nasional itu mau ya
antara kita yang tujuannya jelas, kemudian yang non nasional ini lebih ke kebiasaan tradisi. Jadi ketika melakukan kegiatan itu yang kita tahu misalnya bagi yang kelompok misalnya nyapong eh, orang masyarakat itu orang itu lingkungan ya, bisa nggak? Ada jawaban ya harus itu kan kalau kita ini kan hanya kebiasaan ya toh biasanya seperti itu kemudian nyambung kok kita itu uh, aliran manfaat ya, itu kan uh, tidak ada argumen yang mungkin untuk kita jawab itu di berbasis terus sampai sini ada yang ditanyakan dengan jenisnya nah nasional lagi ya bukan kok dikatakan ya nasional tapi lebih ke yang membedakan itu dasar dasar dari kebijakan jadi ini ke misalnya yang masyarakat ini dasarnya ya untuk tentang ini jadi yang saya katakan jadi ada hal yang mendasari lanjut kalau lanjut ya kita masuk ke penjagaan sosial ada pertama itu instrumental nasional nasional instrumental kalau kita simpulkan itu perhitungan paham kan? Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu kita mempertimbangkan contoh jika kita jual beli ya sebelum kita ketika kita melakukan transaksi itu kan ada apa ya sebenarnya kemudian kita pasti ada tujuan dan itu ketika kita beli ini mental kan menyiapkan apa namanya instrumen atau semacam alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang mau dimati. Nah, bagaimana tipe tindakan sosial ini bisa mempengaruhi sosial yang lainnya? Kalau itu masih bentuk apa ya? Saya katakan boleh. Oke. Itu kayak jual beli mau ya. Kan itu kan ada interaksi antara eh, kita dengan orang lain. Di situ kan yang diuntungkan bukan hanya kita saja.
dan itu juga orang lain. Di situ kan juga mempengaruhi. Jadi ya mungkin kalau lebih dalamnya kita nanti akan masuk sebenarnya ke kapitalisme nanti. Situ sebenarnya. Itu kalau contohnya seperti jual beli tadi. Kemudian yang kayak tadi ya, kayak nyapa kok kita diskusi di sini. Kemudian aku ke sini tadi juga sudah mempertimbangkan, nah aku misalnya nggak adus, ya bocah-bocah iya ya. Wow, ini kan berpengaruh untuk orang lain. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, aku takut, nyapa kok, oh ngaji deh kene, diskusi deh kene. Yang jawabnya ya mungkin perhitungannya ya aku oleh konco, oleh ilmu, lagi. Itu yang dipahami itu terkait dengan rasional dan fundamental. Gimana? Dapat kira-kira. Sebelum menjawab pertanyaan ini dari sahabat-sahabat yang lain sebelum membantu. Jadi kalau saya nggak memposisikan ekologi apa namanya rasional itu mental dari bentuk perencanaan, maka kok bisa dikatakan tipe itu bagaimana? Oke? Nah, kok bisa dikatakan tipologi itu bagaimana? Karena seharusnya itu masuknya ke dalam apa tahapan. Karena masih perencanaannya di situ mungkin peluang untuk mengaruhi sosial yang lain. Karena masih mempersiapkan untuk bisa melakukan dalam sosialnya itu tadi. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang bisa menjawab dari pandangannya Mas Dani. Ini ya. Jadi memang kalau kita dipahami secara pendek kan eh, dari rasional instrumental ini sebuah perencanaan ya. Dan itu mungkin lebih ke individunya, tapi nggak ke orang lain gitu kan. Kalau secara pengertian lagi, saya jelaskan lagi secara pengertiannya. Eh, jadi ada gini, tindakan, kemudian tujuan, soal instrumen. Nah, ini kan perencanaan ya, ini tujuan kemudian alatnya apa dan sebagainya kan. Tapi di balik ini kan ada yang namanya rasional ini. Nah, rasional di sini itu memperhitungkan ke depan ya, ke piye. Ya ketika instrumennya, contoh aku harus bantu neng apa ya di masjid pembangunan. Tapi aku alatnya apa ya? Alatnya pulpen sekotak. Masuk akal gak? Tidak toh. Nah, jadi yang dikatakan itu nantinya berkaitan dengan orang lain itu tadi perhitungan rasional dan itu ya berkait biaya ke depan itu berkaitan dengan orang lain. Memang tidak apa ya terjadi secara langsung di sini begitu. Itu yang saya pahami. Apakah ada tanggapan? Jadi dalam rasionalitas ini waktu kita mempertimbangkan ya kita lakukan. Hmm. Jadi apa rasional instrumental ini kita melakukan tindakan ini dengan merencanakan apa tujuan kita secara matang. Jadi secara matang itu dalam tahap tujuannya atau perencanaannya dan juga alat apa yang kita gunakan untuk melakukan tindakan sosial tersebut. Contohnya bisa tujuan kita pengen nyadar kita tentang soal alat cek sebagai naik
rasional jadi pertimbangannya itu secara matang antara tujuan dan juga menggunakan alat dan menggunakan mencapai tujuan dari tadi. Jadi itu adalah rasionalitas dari sebuah apa namanya dengan sumber yang baik apa itu contoh dan contoh apa Itu ya, kalau ditanya terkait dengan pengaruhnya nanti itu seperti apa, itu tadi pertimbangan rasionalnya, gitu. Sampai di sini ada tambahan lagi terkait dengan yang pertama ini rasional instrumental. Sudah klik pertama. Oke, kita lanjut yang kedua, rasional value atau rasional nilai. Nah, ini singkat dia. Nah, rasional nilai, kalau rasional instrumen tadi kan, kalau saya singkat tadi perhitungan untung rugi. Nah, kalau rasional nilai ini lebih ke tindakan ini ditujukan dari nilai-nilai yang telah ditentukan. Jadi, tapi tidak dengan perhitungan untung rugi. Contohnya, ketika saya bertanya, eh, pahlawan itu nyapu kok ikut bertempur, nyapu kok ikut perang. Oke, kira-kira jawabannya. Apakah sebelum itu dia perhitungkan yang pasti ada nilai di balik itu? Untuk apa? Ya nilai sebagai patriotisme, kemerdekaan dan sebagainya itu. Jadi itu yang dinamakan dengan rasional nilai. Jadi enek nilai-nilai yang ditentukan sebelumnya. Contoh kayak kowe nyapu kok pacaran karo DE, sedangkan tiap hari diapusi, dibohongi. Nah, dari tindakan itu kan pasti ada nilai. Nilai apa? Nilai kesetiaan, sebagainya itulah. Nah, itu dinamakan dengan rasional nilai. Nah, ketika itu ada hitungan terus itu maksudnya ke instrumental. Jadi ini memang ada nilai yang sudah ditetapkan ditentukan begitu. Apakah ada aspek terkait dengan tipe yang kedua? Atau lanjut? Ya, baik rasional nilai kita bertindak secara rasional setelah memperhatikan nilai-nilai yang ada di sekitar. Nilai-nilai itu apa? Etis, estetis, sama religius. ya. Contoh sing etis. Awakmu ning jalan desa, numpak motor banyak. Ya kan tindakan yang salah. Kudune awakmu ning desa numpak motor anyar. Soalnya apa? Melihat bagaimana tindakan saya ini terlihat etis. Nilai etisnya di apa namanya suatu desa ini seperti apa? Nah, itu rasional nilai seperti itu. Terus yang religius, religius ini yang berhubungan dengan Ya, benar. Apa yang dikatakan atau disampaikan Mas itu tadi ada tiga ya. Dan mungkin itu nilai-nilai dari etika, kemudian juga etis, estetika, dan religius. Biasanya di agama itu terkait dengan tindakan nilai. Jadi ada nilai yang ditentukan sebelumnya. Gitu. Apakah sudah bisa dipahami terkait dengan tipe yang kedua? Ya sebenarnya secara tidak sadar yang kedua ini juga sebenarnya kita rasakan, pernah kita lakukan tindakan ini. Gitu.
Apakah ada lagi? Ya. Sebenarnya ini keluar dari otot dan spirit. Nah, yang menyinggung kebenaran etis. Yang menentukan kebenaran etis atau yang menetapkan kebenaran etis itu siapa? Ini sesuai etisnya itu apa? Gitu. Hmm. Oke. Nah, berarti lebih ke etika loh berarti. Iya dong. Kalau di ini kok jauh ya? Kalau di dalam nanti kita bahas tentang terkait dengan etika Protestan, itu kok dulu ya? Enggak saya. Terkait dengan etika itu ya bisa diteruskan ataupun dari agama. Contohnya apa? Itu religius banget. Nah, etis bedanya itu tergantung faktor sosial yang ada di suatu wilayah tersebut. Yang menentukan itu. Contoh, ya ukuran etis dari desa Javan dan desa baru beda. Contoh nih apa jenenge desa Javan. Wing wen hebat, ini kira. Ning apa iki kira. Jadi etis kalau tidaknya yang menentukan ya klausul sosial yang ada di suatu wilayah tersebut. Jadi ketika yang Jawa kita hijau di jadi saya menemukan ini atau kebenaran itu kesepakatan dari orang lain. Ya, itu bukan kebenaran, itu nilai. Itu kan nilai etika, estetika, religius. Nah itu kan nilai yang ada di masyarakat. Itu enggak. Nilai yang ada di masyarakat juga terbentuk oleh apa namanya fakta sosial yang ada di wilayah itu. Yang baru jauh ya. Kalau tentang etika itu sebenarnya adalah sebuah refleksi atau renungan daripada nilai-nilai yang sudah disepakati. Nah, nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat ini secara umum itu disebut sebagai moral. Nah, etika itu adalah refleksi kita atau perenungan kita terhadap nilai-nilai moral itu tadi. Bagaimana apakah ini benar atau salah menurut perenungan kita. Nah, itu yang disebut etika. Maka benarnya ketika lewat desa kita adalah dengan pelan-pelan dan tidak tegur, maka itu sudah sesuai dengan prinsip moral. Dan beda lagi kalau misalkan digital, itu moralnya adalah tidak boleh secara pelan untuk mengendarai kendaraan, harus dengan paras minimum 60-an gitu. Dan maka etikanya ya kita harus sesuai dengan moral yang sudah dari tadi. Gitu. Jadi etika apa ya? Macam kerja tentang nilai-nilai moral. Berarti kebenarannya seperti itu pada secara subjektif. Iya, jika kemudian kebenaran itu ada dengan bentuk pandangan kelompok sosial atau berarti kan dia dari suatu pandangan subjektif. Iya. Jadi kalau itu bukan arahnya kepada subjektif lagi, tapi lebih kepada itu subjektif. Tapi kan itu kan juga jadi pada setiap suatu daerah. Nah, itu juga dibahas oleh sebuah kelompok. Ini. Jadi kalau benar kan menurut pandangan filsafat itu kan ada objektif, subjektif sama intersubjektif. Ya. Bagaimana objektif yang kita lihat seperti materi benda. Lalu kemudian subjektif ya lagi melihat pada karena kelompok atau golongan. Nah intersubjektif adalah menyesuaikan kebenaran itu dengan kesepakatan yang sudah dengan kelompok yang ada di ranah lingkungannya. Jadi ketika kamu di kelompok itu sudah ada kesepakatan untuk moral, maka itu kebenarannya sifatnya intersubjektif lagi, bukan lagi di stuck di objektif. Gitu. Gimana? Oke. Terkait dengan etika,
yang jelas gini ya. eh, Tadi kan ada tiga, terkait etika, etis, dan juga religius. Dan dalam sebuah tindakan, saya rasa ya, sahabat-sahabat itu sudah tahu lah nilai yang baik itu yang mana, baik yang mana. Saya rasa ketika itu sudah menjadi landasan kita, itu sudah bisa kita apa ya, melakukan tindakan yang itu ada nilai. Maksudnya, kira-kira ketika kita melakukan tindakan ini, apa sih yang harus kita perjuangkan, nilai apa, kemudian yang dihidupkan apa, yang kita pelihara itu nilai apa, begitu. Yang dimaksud dengan rasional nilai, ya. Itu sesuai dengan kalau kita tahu ya gimana etisnya, gimana baiknya itu kan kita tahunya itu kan pasti dari orang lain, kita dapat pengaruh dari orang lain, jadi itu disimpul diambil lagi tadi misalnya kebenaran kebiasaan itu dari golongan atau lingkungan yang ada. Oke. Ya mungkin kalau disimpulkan begitu. Jadi contoh ya dalam perguruan tinggi kan ada yang namanya kode etik ya. Dan itu kan maksudnya ada nilai di balik itu ya. Nyapa kok kita menentukan etika. Dan itu memang eh, bukan kok melibatkan satu orang, tapi memang beberapa orang gitu, sekelompok orang yang membuat kode etik tersebut. Gitu. Oke. Apakah ada sana lagi? Gimana sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat itu? Anda? Kalian? Oke, kita lanjut aja saja ya. Lanjut yang selanjutnya itu tindakan rasional, tindakan tradisional. Ya, tindakan tradisional ini ya tindakan yang tradisi, kebiasaan. Seperti yang dijelaskan di sini tadi ajaran rasional. Itu arahnya ke kebiasaan. Jadi ya ketika kita melakukan sesuatu itu hanya karena kebiasaan. Ketika misalnya di Jawa itu ada yang namanya keselamatan. Ya. Ini apa kok dilakukan? Ini kan kebiasaan, tradisi dari masyarakat Jawa. Itu simpelnya untuk tradisional. Saya untuk itu sudah bisa dipahami lah terkait dengan tindakan tradisional. Pada pandang lain, gimana? Apakah ada perspektif lain dari sahabat-sahabat terkait dengan tindakan tradisional? Kalau sudah bisa dipahami, intinya tindakan tradisional itu tanpa apa ya, sebuah perencanaan. Dalam artian gini, ketika kita ditanya, kue nyapo ngene, karena biasanya gini. Dan itu tanpa ada kesadaran ataupun mendalami lebih dalam terkait kebiasaan itu. Tidak ada apa ya, pertimbangan ataupun intelektualnya di situ. Nyapu kok aku melakukan iki, ya nek wong ngomong ya mergo aku melihat kebiasaannya ini yang ini ya.
Jadi ya kayak ikut alur lah. Nah, untuk tindakan tradisional ini apakah sudah mungkin ya ketika nanti kan terus Hmm. mengikuti tradisi, tapi mungkin itu jadi tidak cocok terkait tindakan yang dilakukan sendiri. Apakah dari bentuk individual bukti ini bisa membuat sebuah tindakan misalnya dari orang tua ini apakah bisa terkait tindakan dengan kan bukti posisinya di sini tidak cocok dengan kebiasaan yang Jadi Lucky dalam artian kontaknya ini harus ngapain gitu? Oke, kebiasaan ini status. dari dua dan ini Hmm. Oh, ya. Ya, kalau menjawab hal tersebut, ini mungkin pribadi saya sendiri ya, mungkin seperti itu ya. Harus sendiri ya. Nah, ketika aku nggak pakai bahasa Indonesia, ya, nggak pakai bahasa Jawa, aku ya kayak ngerasa piye. Ya ngono lah. Ya jadi ngono terus ketika wong nakok nyapo kowe pakai bahasa Jawa padahal ya iya. Ya menurutku kebiasaan Jawa kayak ngene. Jadi nek ditakoki seperti yang Lucky mau ya bisa. tidak mau berarti yang seperti tadi mengikuti proses Heeh. Ketika kita bertolak belakang, ya pastinya akan ditiru. sumpah dan dia mau bisa masih sepi jadi rasa Nah, makanya ya kita apa ya melihat tindakan itu tidak hanya dari tampilan saja. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nyapo kok misalnya enek PU dan sebagainya mergo nyapo tuh gitu. Terkait dengan tradisional bagaimana? Ya, baik. Mas Dani, Mas, ya, lanjut ya. Yang terakhir ada afektif. Atau apa di sini? Perasaan. Nah, nek tindakan afektif itu perasaan yang meluap-luap. Dalam artian ketika contoh dalam suatu hubungan, ketika DE ki senengnya pengen nonton, awalnya melu pengen nonton, seneng-seneng. Nah itu kan berasal dari perasaan, dari seneng-seneng gitu. Jadi ketika kita mengikuti dia senang ya kita senang. Maka adalah sebuah tindakan nonton bersama itu tadi. Itu terkait dengan afektif. Contoh ketika Mas Isan lagi tugas, tiba-tiba Mas Dani apa mematikan lampu. Kenapa kok mematikan lampu? Mergo Mas Dani ki mau kuwi kesel marah sebel. Ya tanpa apa ya? Tanpa alasan apa-apa ki malah tiba-tiba matikan lampu mergo wong kesel ki mau. Nah, kuwi afektif perasaan. Dan itu ya tidak itu masuknya ke sini non rasional. Tiba-tiba yes. Bisa dipahami ya, terkait afektif, wes biasa lah. Nggak biasa. Jadi bisa dikategorikan tadi yang rasional instrumental sama nilai itu masuk ke rasional. Yang ini itu masuk ke non rasional.
Itu bisa masuk ini, masuk ini. Iya. Mas Beliau sendiri mungkin ada reinkarnasi dari tempo itu saya sobat Ya, jadi gue ini dari konflik teori konspirasi. Ini banyak dengan apa namanya fermentasi bagaimana kebiasaan yang sangat tidak di Jawa dan bahasa. Nah itu tindakan itu maksudnya pada tipe tradisional atau saya berarti sudah mengikuti kebiasaan. Ya baru kebiasaan yang di Jawa. Ada mau mengikuti kebiasaan di sini. Nah itu masalahnya tipenya yang tradisional atau yang apa gitu? Akhirnya. Oke, nasional mulai nah, mulai kebudayaannya di Jawa juga bahasa itu tadi. Nah, karena ya mereka juga bisa Jawa. Nah, dilihat dulu tindakannya Mas Nuki apa ngomong dengan bahasa Jawa ini apa namanya jelas dari mana sesuatu kalau memang nggak turun ngomong itu kan berarti ya apa namanya tradisional dari orang sendiri kalau nasional nilai tergantung apa jenis kan itu dibagi menjadi dua nasional dan non nasional ya. Jadi kalau tradisional ini maksudnya kan tadi yang non rasional. Jadi membungkui penerbangan yang penting ini namun tapi ketika masuk di apa adaptasikan diri di wilayah Jawa dengan apa ngomong dengan bahasa Jawa itu kan juga rasional. Masuki orang Jawa, mergulung di Jawa, nah ini ngomong bahasa Jawa. Soalnya untuk ngomong di Jawa, ngomong orang mungkin. Nah itu kan rasional. Diterima oleh ada alasannya mengapa kok dia di situ melakukan tindakan berbicara dengan Jawa. Menurutku rasional nilai soalnya masih tidak akan masuk ini masih bisa dirasionalkan ya. Kecuali kalau tindakan tidak bisa dirasionalkan itu baru masuk rasional atau lebih Kan dari teman jadi gini ya. kan menggolongkan ada kebiasaan. Nek dua ini, tadi kan saya di awal sudah apa jenenge, sedikit menjelaskan ya. Jadi non rasional ini tidak juga bisa dikatakan tidak rasional. Mengapa? Di balik kebiasaan itu kan pastinya ada alasan sendiri dari individu. Jadi ada yang membedakan antara rasional itu yang instrumental sama nilai. Di sini itu rasional tapi yang membedakan itu terkait dengan dasarnya dia melakukan itu. Kalau kita berbicara yang mau ya lu Ustaz Lukimo lah sungguh. Semua ini sebenarnya itu bisa terjadi secara bersamaan. Dalam artian yang saya jelaskan tadi, otoritas ataupun yang latar belakang itu juga bisa dari afektif, juga bisa dari kebiasaan, bahkan ini tadi. Jadi begitu. Jadi keempat ini ya tidak mungkin lepas dari keseharian kita. Begitu. Oke? Nah, makanya nek lanjut ya. Sudah ya. Nah, jadi kan kita mau pasti yo bingung terkait dengan apakah tindakan yang Lucky masuk tradisional atau dan sebagainya. Ketika kita hanya melihat tampilannya, ya itu akan salah paham pastinya ya. Nah, makanya dari Max Weber itu ada yang namanya metode Verstehen, metode Verstehen,
enggak. Ki. Festen. Festen. Heeh. Nek penae Festen iki kita itu contoh ketika meneliti itu tidak hanya sekedar mendapatkan apa ya data dari si informan katanya, tapi dia mendalami kemudian mendekati seseorang tersebut. Contoh, aku ngekos karo Mas Hanif. Hmm. Mas Hanif iki teko kos macake iki soleh. Wis iki wong apik berarti. Jadi kan gak itu tuh tindakan Mas apa ataupun perilakunya Mas Hanif itu tak nilai apik ini gak mesti tuh. Nah makanya nek dari Weber ini menjelaskan pertanyaan ini lebih enaknya ketika kita ingin memahami seseorang, coba kita itu sebagai subjek yang kita teliti. Dalam artian, contoh, kok kui bocah gak lulus kuliah ya? Jajal, nek dari Weber itu kita bayangkan kayaknya stres tenang aja. Nah, itu nek dari Weber. Jadi memahaminya lebih dalam masuk gitu. Itu yang dimaksud dengan pers ada 4 orientasi. Pertama ya memahami. Nah, ini 4 orientasi dari metode Verstehen. Jadi yang pertama ada memahami, kedua mencari sesuatu subjektif, kemudian informan adalah subjek yang telah saya jelaskan tadi, yang melibatkan diri dalam eh, tindakan yang mungkin orang itu lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan metode Verstehen. Jadi masuk ke dalam, tidak hanya melihat dari tampilannya saja. Jadi kalau di Durkheim, ya Durkheim itu menyebutnya Eklaren. Kalau dari bahasanya Durkheim. Artinya itu lebih kepada menjelaskan, tapi tidak memahami. Nek Kesterin itu memahami. Contoh kalau kita lihat laptop, laptop itu error. Itu kan kita bisa jelaskan. Ya mergo enek iki penyebabnya dan sebagainya. Itu nek dari tampilan, itu barang. Tapi nek manusia tidak bisa. Kalau kita hanya melihat dari tampilannya, maka akan salah paham. Seperti yang contohnya Mas Luki tadi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan pers teknik. Apakah ada tanggapan?
Dan terus dari PSTN ini kita juga tidak hanya bisa melihat dari secara langsung, tapi tanpa kelihatan juga bisa. Kalau sekarang kan dari WA atau media sosial itu bisa. Contoh, aku ngechat cewek, apa ya, Mas Adnan, ngechat cewek sing kode. Ya ngechat Mas Adnan ngechat cewek tuh. Tiap hari ki bendino ki nakoki. Sampai harus maaf burung. Tapi bendino ki ditakoki terus sampai apa jenenge si ceweke iku yo jengkel lah marah. Kowe kok malah takok ae. Bendino sebenarnya. Nah, ini kan tanpa kelihatan kita bisa melihat tindakan, berarti dia lagi ya jengkel marah seperti itu. Tapi tidak bisa hanya melihat seperti itu, tapi lebih mendalam. Apakah benar dia seperti itu atau tidak? Nah, itu butuhnya Mas Henry mau. Kita mencoba merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu. Itu yang mungkin saya pahami terkait dengan metode persen. Tapi simpelnya seperti itu. Kalau kita kaitan dengan eh, teori-teori yang lain, mungkin akan lebih dalam. Tapi kalau kita kaitan dengan kehidupan sehari-hari, gampangnya seperti itu. Karena dari tindakan sosial ini nantinya akan dibahas kaitannya dengan ya tadi ada agama Protestan seperti yang di sini tadi the Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Nah, di sini itu akan dibahas itu terkait dengan eh, tindakan sosial. Tipe tindakan yang mana sih yang dipakai kapitalisme itu sebenarnya. Kemudian di Protestan itu melanggengkan kapitalisme itu tindakan yang seperti apa sebagainya itu akan dalam lagi dibahas. Mungkin itu ke Mas apa ini Mas Dimas. Kalau kalau pengen saya spill sedikit terkait kapitalisme itu di Max Weber kayak di Protestan. Di Protestan itu kan ketika kita bekerja itu adalah sebuah panggilan ibadah, keling. Heeh. Hubungannya karo Tuhan. Nek ora kerja kuwi dosa. Dan itu eh kan kapitalisme ini kan nek di kapitalisme itu kan kayak apa? Terus bekerja dan sebagainya itu. Dan itu dilandasi awalnya dari agama itu, Protestan. Kemudian sampai ke sini, rasional instrumental dan di dalam kapitalisme yaitu kan sudah di apa ya, diperhitungkan keuntungan dan sebagainya kan itu. Tapi itu lebih dalam kalau kita bahas lagi. Dan saya juga ngomong. Nah, itu terkait dengan tindakan sosial, kemudian ada tipe-tipenya dan metode persen. Apakah sampai di sini atau ini tanyakan? Kamu masih ada yang butuh penjelasan? Monggo. Hah? Iya sih. Gimana? Kalau ya Mas Weber ini kan posisinya bukan hanya di tindakan sosial, namun yang saya pelajari pun sedikit yang singgung oleh ini yang sebagai komandan tentang kapitalisme. Nah, sebenarnya bukan pada kapitalisme, namun kontribusi Weber ini adalah pada teori daripada dari konflik, struktural konflik, yang dimana ketika akan itu mengategorikan kapitalisme atau mungkin ketimpangan sosial atau sosial itu karena ada ketimpangan sosial, karena ada ketimpangan sosial di mana nanti akan ada pemilik modal dengan yang dimodali dengan proletariat Inggris. Namun kalau Mas ini menambahi dalam teori konflik
mungkin harus dijelaskan ada Dimas yang nanti akan masuk. Jadi Mas Eber itu menambahkan bahwasanya konflik itu bukan hanya pajak karena siapa yang lebih modal dan siapa yang modal di atas yang ditindak. Namun juga adanya ketimpangan yang digagas oleh Mas Eber ini adalah ketimpangan pada derajat dan juga pangkat atau semacam gelar macam itu dan juga posisi individu dalam masyarakat yang juga ini adalah anak bupati maka dia diberi hak yang khusus atau mungkin waktu lewat jalan raya diberi jalan agar hujan tidak macet. Nah seperti itu masa ketimpangan yang kita akan menimbulkan sosial itu yang dijelas oleh Pak Weber dalam teori sosial atau SD ini sedikit tambahan apa mas? Karena mas Kemudian saya sedikit nukil ya dari buku ini. Itu ada sebenarnya tadi ada kita menyangkut dengan otoritas ya. ya Otoritas itu ya kekuasaan yang sah dari masyarakat ya. Nah, di dalam otoritas itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama tradisional, kemudian karismatik, kemudian ada legal nasional. Nah, ketiga ini ya juga berkaitan dengan tindakan sosial. Contoh seperti yang pertama tradisional itu kalau kita mengkaji sebelum Indonesia merdeka itu kan kerajaan-kerajaan loh. Di kono itu kan eh, turun temurun otoriter. Tapi tindakan atau kebiasaan itu dianggap biasa dari masyarakat. Ya karena itu memang dari dulu seperti itu. Itu tindakan tradisional masuknya. Kalau karismatik itu dia melihat dari karismatik lebih ke efektif, kayak intelektualnya kayak iya, nah itu. Nah, legal nasional yang kita rasakan saat ini ya, kayak ada demokrasi itu, kemudian ada edukatif, eksekutif dan sebagainya itu. Nah itu yang sekarang. Itu masuknya ke legal nasional. Tapi tidak saya bahas lebih dalam di sini. Oke. Dan ada lagi di buku ini yang namanya titik ideal dari Max Weber. Itu lebih melihat tindakan dari sekelompok atau masyarakat itu dari ciri khas atau karakter sosial. Nek saya dapat dari Fakhrudin Faiz itu kayak di Jawa itu namanya apa? Jawani. 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 Ya, kui. Jawani. Itu kan eh, karakter yang khas ya ketika ciri-ciriku enek neng seseorang berarti wongnya Jawani. Ya. Nah, itu kita bisa melihat dari itu. Dari dia klaster sosial di masyarakat dan sebagainya. tadi kan terkait legal ya terkait demokrasi ya kan kalau kita lihat itu kan di negara kita sendiri proses demokrasi itu yang mana dia itu nah digunakan pada mayoritas nah, itu kan kita di sana mau tidak mau itu harus kita baca kelompok mayoritas dan kalau mungkin dari perspektif sendiri itu tindakan bukan Iya, itu bilang. Iya, itu tadi bilang. kan negara sudah Ah, kan bapak di desa itu kan menyinggung terkait demokrasi demokrasi yang maksudnya yang kan kalau kita lihat di negara kita sendiri biasanya yang minoritas itu kalah jadi kan iya. mau yang minoritas itu ikuti tindakan yang mayoritas Oke. Terkait dengan legal nasional, ya tadi saya menyinggung dengan demokrasi. Ya saya juga sebenarnya belum memahami ataupun membaca lebih dalam terkait dengan itu. Yang pasti kan tadi
ada urutannya ya, dari tradisional, kemudian karismatik, kemudian ke legal nasional. Maksudnya di sini eh, yang menyebabkan tindakan sosial contoh di negara yang otoritas yaitu tergantung dari pemerintahan tadi. Apakah akan memunculkan yang namanya ya bisa dikatakan konflik. Kalau tadi kan nek tradisional kan wis diterima tuh. Sebenarnya itu kebiasaan. Kemudian tapi itu juga ada apa jenenge kelemahan nih. Ya belum tentu kan sing anaknya itu pinter kode karo pae. Kan enggak, itu kelemahan. Kemudian nek matematik tadi kan itu juga punya kelemahannya. Dan dia juga akan meninggal dan sebagainya. Nek demokrasi ini mengapa kok eh, ketika diputuskan demokrasi kemudian ada pemilihan dan itu terjadinya mungkin banyak mayoritas ya sing minoritas yang harus mengikuti Mengikuti yang mayoritas. mayoritas. Di sini kalau pendapatnya Max Weber itu malah itu lebih stabil, lebih baik seperti itu. Daripada yang kedua. Kalau yang saya ada ya, ya, Terkait apa legal nasionalnya ini yang saya dari yang saya baca eh, otoritas nasionalnya otoritas nasional itu merupakan sebuah aturan yang diberlakukan secara umum dan juga resmi, tidak hanya umum dan juga resmi tapi juga nasional. Jadi sebenarnya otoritas legal nasional ini gampangannya kayak menjadi jalan tengah di antara dua otoritas itu tadi. Kalau kita bicara otoritas tradisional, lebih ke seperangkat aturan yang ada itu berdasarkan tradisi yang ada. Contoh di Jawa itu ada yang tradisi feodal atau di Jawa itu ada yang tradisi seorang pemimpin itu boleh melakukan apapun. Terus kalau yang karismatik itu lebih ke bagaimana seorang pemimpin itu mengeluarkan jiwa-jiwa kepemimpinannya. Nah, yang kedua itu mungkin dari sisi rasional itu tidak rasional, tidak masuk akalnya kok pemimpin itu sapi dewi kok untuk pemimpin itu ujung-ujungnya jiwa kepemimpinan kan kayak secara secara kan tidak masuk akal. Ya. Kan kemudian masalah kepemimpinan seperti itu. Maka dari itu muncullah tawaran yang namanya otoritas rasional. Lalu mungkin untuk implementasi dari otoritas legal nasional ini dari satu daerah ke daerah lain itu berbeda sesuai dengan kondisi dan juga kesepakatan masyarakatnya. ya. Jadi legal dari kedua tadi kan ada kelemahannya masing-masing kemudian ya dimasukkan legal nasional tadi. Mengapa kemudian juga Max Weber ini menganggap itu lebih stabil ya karena itu tadi ya adanya hal-hal yang mungkin dianggap efektif sama dari sebenarnya masih nggak rasionalitas tuh. Jadi nek legal rasionalitas itu lebih ke yang pertama tadi rasional instrumental ya. Jadi ada di Indonesia tadi ya ada undang-undang, ada hukum yang mengatur terkait yang mimpin ki sopo, sing berhak sopo kan enek tuh undang-undang. Dan itu dianggap lebih stabil. Walaupun implementasi saat ini kan ya seperti itu. Tapi itu lebih rasional karena lebih struktur dan ada tujuan. Itu terkait dengan legal rasional. Apakah ada tambahan lagi dari sahabat-sahabat ini?
Bagaimana? lanjut. Apakah ada pertanyaan atau sudah? Kita cukupi, cukupkan. Ya, Jadi orang mungkin tindakan sosial malah menjadi tindakan. Jadi kan tadi dijelaskan dari secara berbeda tentang perbedaan tindakan sosial sama individu ya. Nah, contoh kasus ya. Jadi saya kan ikut tadi. Nah, situ kan ada hubungannya dengan orang lain. Mungkin termasuk sosial gitu ya. Nah, itu saya berkhianat dan saya itu itu sendiri menjadikan tidak itu apa individu. Apakah mungkin? apakah mungkin terjadi seperti itu? Ya, Saya izin jawab ya. Saya sedikit memperkiri. Ini tadi sekian konflik paham di kata saya sahabat Richard yang individu dan tindakan sosial. Jadi kalau yang saya tangkap ya, prinsip yang saya pakai begini, tindakan individu adalah tindakan sosial. Itu adalah tindakan yang sebenarnya dibarengi oleh orang lain. Katakanlah seperti ini, ada orang yang mancing, ya, katakanlah sahabat Dimas mancing. Nah, saya datang membawa batu. Nah, saya masuk. Nah, ini jadi tindakan sosial. Yang dimana ini kan berpengaruh pada sahabat Dimas. Nah, katakanlah si sahabat Dimas ini jaga aja, nggak mancing itu dan pulang. Dan saya datang ke kolam dan lempar batu tanpa ada siapapun di pulau tersebut. Nah, itu termasuk dipakai golongan individu yang dimana yes, apa ya tindakan yang hanya berarti hanya untuk individu sendiri, entah karena frustasi, maka menimpa atau bagaimana. Itu juga apa bagian dari tindakan individu seperti itu. nah, berarti mungkin kalian antara tindakan sosial dan yang sosial tadi. Lebih kepada ini apa namanya keadaan daripada kondisi seperti saat itu. Jadi ya katakanlah pola kerja aja terus anda mencapai yang jelas, tapi kayak ini namanya itu kan secara gampang akan menjadi pelarian dalam diri saja. Tidak menjadi tindakan sosial. Jadi setiap orang itu apa namanya? Setiap orang itu juga memiliki tindakan sosial, memiliki tindakan individu. Kalau ada yang dari tindakan sosial ke individu, ya ada namanya dia melakukan tindakan sosial, ada namanya dia melakukan tindakan individu. Nah, kalau seperti yang dikatakan saya tadi, kalau di sini saya melakukan tindakan sosial terus dengan saling bagus saya masing-masing. Saya nah, maka dari itu di situ saya harus menolak tindakan individu. Wah, ya wis, saling itu sebagai tindakan individu. Timbangan yang saya masih berjiwa saya saling. Baik. Jadi, Jadi saya mungkin tindakan itu termasuk tindakan sosial. Ini kan yang saya jadi seperti tapi ini kan saya kami ya dia buku tapi dia tuh bukunya kan diri sendiri. Nah dengan sebenarnya bukunya dan ini malah menjadikan suatu menjadi terang. Gitu. Nah, maka kita individu tapi ini menjadi tindakan sosial. Jangan diri tidak menganggap itu sebagai tindakan sosial. Gimana dengan sekarang ini? Jadi, sebelum masih ada itu kan dirasa udah oh caca ini lek kamunan dhewe gak sempet ya wis tak kan gimana berarti tindakan seperti itu kan juga atas adanya sesuatu yang terjadi jadi ekonomi dan dengan rencana suatu jalan secara ide ya
agar kemudian dari secara ideal benar keterlibatannya dan kepekaannya seperti itu kan juga suatu bentuk respon terhadap kondisi sosial yang ada itu bukan makanya jangan mimpi sendiri mas mungkin terkait itu deh tapi kan itu kan berdasar pada adanya rasa anak dalam tersebut menurut pasti tindakan itu kan sebenarnya ini atas kemauan pribadi loh kebutuhan sendiri kalau sudah apa sudah yang itu kan adanya suatu kesepakatan bersama kemudian atas kebaikan bersama jadi alangkah baiknya menemukan anak yang tiba agar kemudian orang ini tidak senyawa gitu orang diri tapi kan di sini kan misalnya ini nggak sekas untuk penonton nah di sini ini ya karena ini sendiri bukan karena ya tanpa yang mikir kalau nanti tenang nggak ada itu butuh terus karena dalam itu berarti kan ekspres sudah ini kalau kemauan saya dan sudah mendengarkan diskusi dari sahabat bagus dan juga sahabat kita bahwasanya tindakan sosial dan juga tindakan individu itu kalau menurut saya bukan dua yang berbeda. Contoh tindakan sosial nang dewe, tindakan individu nang dewe, bukan yang seperti itu. Tapi keduanya itu memiliki keterkaitan tentang itu dari kita melakukan tindakan individu yang memiliki dampak pada tindakan sosial ataupun tindakan sosial itu sebagian bentuk dari tindakan individu juga. Jadi kalau menjadi dualisme antara tindakan individu dan tindakan sosial itu kalau menurut saya bukan istilah yang pas untuk mengkotak-kotakkan itu semua. Iya, kan kita kembali ke awal ya. Kan dari sosiologinya Mercury kan individu yang fokusnya di individu. Dan mengapa kok dia tidak melihat struktur dan sebagainya? Mungkin melihat, tapi pasti ada kelemahan juga ketika kita melihat struktur. Apakah di balik struktur itu ada individu yang mungkin menyebabkan ada konflik dan sebagainya. Kalau kita kotak-kotakan menjadi berbeda-beda seperti itu, ya tidak mungkin karena ini tadi perspektifnya dari Mas Gembong itu ke individu begitu. Tapi kalau ingin menentang dari pemikiran Mas Gembong juga nggak apa-apa. Nyata tindakan sosialnya menurut Mas Weber ini ya lebih berfokus pada individu itu sendiri. Contoh yang pertama itu kan ada tindakan nasional instrumental di mana orientasi dari tindakan tersebut adalah yang berorientasi pada nilai dan juga tujuan. Jadi kan saya melakukan seperti ini karena ada nilai dan juga rasional. Jadi lebih tindakan individunya perspektif ini. Mungkin nggak sih sosial nanti. Apakah ada tanggapan lagi? Jadi saya beri sudah klik atau saya bisa simpulkan. Kita tadi jelaskan singkatnya tindakan individu yang menilai tindakan individu itu sesuai dengan moral. Terus pertanyaannya moral atau nilai itu sebenarnya ini apa sih? Ada enek patokannya nggak sih? Gampangannya kalau kita bisa ilmu tambahan tuh
ancang-ancang itu utawa iki batasane iki sampai iki. Wis koridore ning kene. Terus lek misalkan iki koridore ning kene. Lek moral tuh, moral dan seketika itu sebenarnya ono dan kayak kita bilang seperti ini. Di daerah tindakan tindakan omongan kasar itu adalah wajar, tidak menyalahi nilai. Tapi di daerah B ngomong kasar itu adalah salah salah secara moral. Ya sebenarnya moral itu sih ada koridornya sendiri lah sih enak. Sing membatasi moral ini sak ini loh, moral ini sak ini loh. Oke, berarti mungkin bisa menjawab dari pertanyaan yang sahabat Ihsan. Yang mudah kan. Kalau tentang moral itu sebenarnya bukan atau belum yang sejauh ini saya lihat itu seperti patokan lagi saudara. Namun moral sendiri itu justru yang mengajarkan manusia tersebut. Bisa ada apa moral tentang antara lawan jenis dengan giling-giling umum, giling umum atau publik umum. Nah, itu dilarang untuk kegiatan atau secara fisik. Nah, itu akhirnya kita menjadi tindakan moral, aturan moral. Yang di situ kegiatannya adalah biasa jadi religi atau keagamaan seperti itu. Agama seperti itu. Nah, sebenarnya keagamaan sendiri kan sudah mengatur aturan tersebut. Tapi karena moral ini ingin diadakan, yang dimana moral ini tercipta berdasarkan kesepakatan bersama, ya maka dasar aturan yang tidak diberikan itulah yang sehingga bagi agenda dari moral tersebut. Jadi memang belum ada kayak semacam di situ saya temui bahwasanya ada aturan yang paten tentang moral, tapi itu moralnya yang mengajarkan tentang ajaran tersebut. Tenggelam. Tapi yang pertanyaan saat ini ilmunya aku ya kan suatu hal ini tidak mungkin diajarkan ya kan. Terus kalau ini teori lain pun mengenai sifat dan sebagainya diajarkan semua ya kan. Itu pun juga moral itu kan ada kan mengajarkan sendiri. Nah, si kalau dia kan yang membahasnya adalah warna itu dulu itu orang jadi yang memperibadahkan itu moral itu sendiri kan. Nah, moral itu kan diajarkan oleh siapa kan pastinya kan manusia juga tidak mungkin moral erek dari moral untuk sebuah barang atau untuk apapun juga gitu tidak diajarkan sendiri loh tidak mengajarkan tapi diajarkan oleh sebuah hal. Nah itu pasti kan ada sesuatu bentuk berdasar kemudian pada kondisi warisan malam kemunculan moral itu dari atas apa nih? Sampai mengacu pada agama ini sebagai setiap agama punya aturan moralnya sendiri kan. Bahkan aturan moral setiap masa berbeda. Lain di Indonesia itu contoh nih di Indonesia itu kalau dilarang mereka saya semua lama itu tentu mulai dia kebun aku udah mulai tapi produksi sedikit gitu mereka saya akan ada itu kan sama saja juga menyalahi moral gitu Gini, sebenarnya moral itu ada karena apa? Atas dasar apa? Atas dasar dari adanya fenomena atau temuan yang di situ di masyarakat karena di situ temuannya adalah negara ini belum memiliki standarisasi tentang pemimpin. Nah akhirnya diajarkanlah kesepakatan. Ini sangat standar menjadi presiden itu seperti apa? Oh harus minimal S1. Kata seperti itu. Nah maka
angka dasar dari materi moral ini saja itu adalah sebesar fenomena atau temuan yang jadi yang di situ memang dirasa ketika ini tidak diadakan, moral ini tidak diciptakan atau dibuat, maka akan timbul ketimpangan yang akan merugikan beberapa pihak. Seperti itu. Kunci sebenarnya kan itu cukup kompleks dan lama ya. Iya. Ya kan hanya mengingatkan gitu. Kita sudah jadi paling besar. Ya. Nah, kira-kira kita melanjutkan atau kita cukupkan. Jadi mengingat BNI-nya itu Islam. Mengulang ini. Dan juga punya salah satu bentuk aksi sebelum sholat. Karmas. Jadi bila kita berjin bagus. Ya. Kita oleh video itu harus kompleks. Ya. Iya. Bagaimana? Saya rasa ini tadi agak melenceng dari pembahasan mungkin seperti itu. Kalau saya pikir menangkap ya terkait dengan moral tadi. Sedikit saja setelah saya tutup. Moral itu muncul dari mana? Mungkin kan kita ketahui kan bahwasanya sebenarnya sekarang tadi sudah benar-benar. Kita kan juga makhluk sosial, kita berinteraksi. Ketika dalam suatu kelompok termasuk itu tidak ada yang namanya moral tadi, nilai moral, maka kan akan adanya ketimpangan, adanya konflik dan sebagainya itu. Ya memang munculnya ini dari manusia itu sendiri. Ya untuk apa? Untuk nantinya ada keharmonisan dalam bermasyarakat. Nah itu. Kalau lebih banyak nanti mungkin akan dibahas lagi, tidak apa-apa. Tapi nanti saja dan ini mungkin akan saya tutup ya. Oke, mungkin bisa kita tutup. Sebelum saya tutup, kita coba merefleksikan mungkin nantinya kita renungkan apakah tindakan yang kita lakukan selama ini itu masuk tindakan yang sosial atau individu atau yang lainnya dan apakah tindakan itu masuk ke tipe instrumental, nilaikah, tradisional atau efektif. Yang pastinya walaupun itu berbeda, setiap orang itu pastinya memiliki keputusan masing-masing dalam mengambil sebuah tindakan. Dari tradisi atau dan sebagainya. Tapi di situ kita apa ya mencoba lah untuk memahami tindakan-tindakan itu bukan hanya dari luarnya saja, tapi juga dari dalam. Seperti yang disampaikan dari Max Weber tadi. Untuk apa kemudian nanti kita juga tetap harmonis, tetap menjalankan komunitas atau masyarakat dengan baik. Seperti itu. Intinya seperti itu. Walaupun sudut pandangnya berbeda, tindakan berbeda, tapi kita coba saling memahami seperti itu. Itu juga bisa kita refleksikan apakah tindakan kita itu masuknya kemana. Gitu. Oke. Mungkin sudah cukup ya, sahabat tadi, karena ini juga belum sholat. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabati karena saya juga masih belajar ya terkait dengan Max Weber ini dalam waktu 3 hari dan saya juga belum memahami materinya. Akan tetapi dengan adanya teman-teman saya yang menambahkan pengetahuan baru bersama di sini. Terima kasih. Mungkin kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Allah fiqh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.